Siraman ilmu pencerah kalbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini kami dari Universitas Islam Malang, saya Mas Kuri Bakri, Rektor Universitas Islam Malang, bersama-sama dengan para wakil rektor kami, kita ingin menyampaikan tentang serba-serbi Universitas Islam Malang dalam waktu beberapa saat, dan kita mulai dari gedung kantor pusat Universitas Islam Malang yang kita namai dengan Gedung Umar bin Khattab, dan di sebelahnya adalah kantor Yayasan Universitas Islam Malang, yaitu kita beri nama Abu Bakar As-Siddiq. Nah, terkait dengan kantor pusat ini, Pak Wakil Rektor 2 bisa menjelaskan apa sesungguhnya yang ada di dalamnya ini. Silahkan Pak Wakil Rektor 2 untuk bisa menjelaskan isi dari kantor pusat itu dan sekaligus juga kantor Yayasan Universitas Islam Malang. Silahkan. Para pemirsa yang saya hormati, di belakang kita ini terlihat kantor pusat Unisma. Gedung ini dulu diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Joko Widodo, terdiri dari 6 lantai. Lantai 6 diisi oleh Bapak Rektor dan para wakil rektor, kemudian lantai 5 diisi oleh para kepala biro dan staf-staf yang terkait dengan biro yang bersangkutan. Kemudian lantai 4 ada 3 ruang pertemuan yang dipakai untuk melakukan meeting dalam rangka pengembangan institusi Universitas Islam Malang. Kemudian lantai 3 untuk para ketua lembaga, kepala unit. Lantai 2 itu diisi galeri Unisma yang nanti menjelaskan tentang perjalanan Unisma dari mulai berdiri sampai dengan hari ini. Kemudian di lantai 1 digunakan untuk pelayanan umum. Nah, saudara-saudara, di depan ini kelihatan air mancur 3 pilar, itu menggambarkan 3 ruh yang melandasi pergerakan Unisma dari berdiri sampai sekarang dan sampai kapanpun juga, yaitu kerukunan, keikhlasan, dan kejujuran. Baik, kita sekarang menuju ke pedestrian only. Ini adalah kawasan pejalan kaki bagi Sivitas Akademika Unisma. Di sini ada taman-taman yang indah, kemudian juga ada pesan-pesan moral bagi mahasiswa Universitas Islam Malang. Dan kemudian di sini ada satu monumen yang telah diresmikan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Said Agil Siraj, dan sekaligus juga Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Kiai Muhammad Tol Hasan ketika beliau masih hidup pada saat itu, dan sekaligus juga dengan Rektor Universitas Islam Malang. Kenapa monumen ini kita buat? Sesungguhnya kita ingin menunjukkan dan sekaligus memberikan sebuah penghargaan besar kepada para kiai, para pendiri Universitas Islam Malang, bahkan muassis Nahdlatul Ulama yang memiliki satu cita-cita besar agar supaya umatnya mampu menorehkan satu prestasi, terutama dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia. Nah, di belakang itu ada gedung Bundar Al-Azhari, dan gedung Bundar Al-Azhari itu nanti akan kita eksplor lebih lanjut. Maka dari itu, para pemirsa, kita akan menuju ke gedung Utsman bin Affan. Baik, kita sekarang menuju ke gedung Utsman bin Affan, dan ini ada satu gedung yang sungguh sangat tinggi sekali karena berlantai 7. Gedung ini adalah berlapis 2. Yang pertama adalah gedung lama. Gedung lama ini sesungguhnya memiliki satu ciri, dan kemudian di make up demikian rupa depannya ini. Kemudian di belakangnya ditempeli dengan gedung berlantai 7, dan nama gedung ini adalah Utsman bin Affan. Kita nanti akan bergeser ke gedung Pasca Sarjana. Di sana yaitu gedung Ali bin Abi Thalib.
Para pemirsa yang berbahagia, gedung kita program Pasca Sarjana ini dengan nama Gedung Abu Thalib, Ali bin Abi Thalib. Pada lantai 1 ada sebuah ruang yang didedikasikan untuk Bapak Wakil Presiden Bapak Yusuf Kalla yang telah melakukan peletakan batu pertama pada saat pembangunannya, yang ruang itu diperuntukkan sebagai pusat pengembangan kewirausahaan dan inkubator bisnis. Pada top floor-nya, yaitu di lantai 7, ada sebuah hall besar dengan kapasitas bisa mencapai 1.000 orang untuk kegiatan-kegiatan akademik berskala besar seperti conference, seminar, dan sebagainya yang kita beri nama Hall Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ya, baik, kita akan lanjutkan ke tempat yang lain. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, ini ada beberapa gazebo. Gazebo ini sebetulnya adalah fasilitas di mana mahasiswa bisa santai belajar gitu ya, dan ini kita dibantu oleh beberapa perbankan. Kalau tidak salah Pak WR2 kita punya kurang lebih sekitar 15 gazebo di lingkungan kampus Universitas Islam Malang, dan modelnya seperti ini. Ini yang menginspirasi adalah terus terang ketika kita di Madinah, ketika kita di Makkah, di sana ada payung-payung yang payungnya itu bisa dibuka, bisa ditutup. Nah, kalau di sini ini dibuka terus. Ini karena memang fasilitas untuk mahasiswa selamanya untuk dibuka ini. Nah, ini dan ini sekaligus menggambarkan doa Pak WR2 ya. Jadi tidak kita tutup, dan sekaligus ini nyontongnya ke atas. Ini menggambarkan bahwa Unisma ini selalu diinspirasi dengan makna-makna tertentu dari bangunan-bangunan yang kita lakukan. Nah, di sebelah kiri kita ini ada satu gedung, yaitu Gedung Al-Hanafi. Ini cikal bakal kedua pembangunan gedung di kampus Universitas Islam Malang. Jadi setelah tadi ada gedung yang agak memanjang lantai 2, kemudian ini adalah gedung yang kedua, dan ini merupakan saksi sejarah yang pada saat itu salah satu pendiri dan sekaligus ruang seminarnya disebut dengan Ruang Seminar Kiai Haji Usman Mansur, dan gedung ini untuk perkuliahan saja. Baik, kita sekarang sudah berada di Pusat Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang disebut dengan P3TIK. Gedung ini sebagai pusat kaitannya dengan Internet of Things, bahkan yang terkait dengan berbagai macam kebutuhan online, semuanya ada di sini, dan yang membidangi adalah Wakil Rektor 4, Bu Dr. Istirohah. Saya persilakan Bu untuk bisa menjelaskan apa sih fungsinya, dan lantai 1 itu diisi apa, 2 apa, 3 apa, karena gedung ini sampai di lantai 3. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Gedung Al-Khawarizmi ini merupakan pusat teknologi informasi kita. Ada 3 lantai. Di lantai 1 kita punya 14 server, di mana 9 server untuk keperluan internal kita, untuk keperluan data website, untuk keperluan jurnal, siswa kampus kita. Sedangkan 5 server itu adalah server dari 5 perbankan yang memberikan layanan terhadap seluruh proses akademik, kemahasiswaan, kepegawaian. Sedangkan di lantai 2 dan lantai 3 di situ adalah pusat pendidikan dan pelatihan komputer bagi seluruh sivitas akademika Unisma. Baik, kita sekarang sudah berada di tengah-tengah kampus Universitas Islam Malang. Jadi kita ini berada di antara perpustakaan, gedung pasca, gedung kuliah bersama, kemudian juga ada LPIK, Lembaga Pengkajian Ilmu dan Keaswajaan di sana. Kemudian ada workshopnya Fakultas Teknik, ada juga beberapa gedung yang ada di sini. Ini satu nuansa yang ada di Universitas Islam Malang. Ini adalah lapangan voli, biasanya aktivitas mahasiswa begitu padat kalau sore hari. Ini sesuatu hal yang memang sangat menyenangkan ketika kita berada di kampus Universitas Islam Malang ini. Baik,
kita akan bergeser sekarang ke laboratorium pusat Universitas Islam Malang, dan sekaligus di sana ada masjid, kemudian juga ada pondok pesantren. Baik, kita sekarang sudah berada di gedung Business Center. Business Center ini dalam rangka untuk pengembangan berbagai macam usaha Yayasan Universitas Islam Malang dan sekaligus sebagai laboratorium entrepreneurnya mahasiswa Universitas Islam Malang, karena Unisma sekarang sedang galak-galaknya untuk mengembangkan pendidikan kewirausahaan. Nah, sekarang saya sudah berada di depan minimarket Al-Khaybar 3 Unisma, karena kita punya 7 minimarket, dan ini bagian dari usaha yang kita kembangkan sebagai usaha bagaimana Universitas Islam Malang tetap survive untuk pengembangan usaha, dan kita kerjasama pula dengan Badan Wakaf Produktif dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan kita punya juga satu keinginan untuk membangun pusdiklat yang fungsinya nanti juga untuk penginapan dan sebagainya. Pusdiklat yang akan kita bangun, gedung berlantai 7, dan insya Allah akan segera kita lakukan. Pemirsa, perlu saya sampaikan, ini adalah Masjid Kampus Unisma yang mohon doa restunya sekarang sedang melakukan renovasi yang insya Allah sebentar lagi kita akan selesaikan pembangunan yang menjadi megah, lebih megah dari yang sekarang ini. Dan 2 lantai ya? Di masjid ini ada 2 lantai yang masing-masing lantai sekitar berkapasitas sekitar 1.000, jadi nanti kira-kira kalau semua akan berkapasitas 2.500-an jamaah yang akan bisa tertampung dalam masjid ini. Kita bergeser ke pondok pesantren. Nah, ini pondok pesantren Ainul Yakin Universitas Islam Malang. Ini berdiri sejak tahun 1997 ya, yang dirintis oleh Almarhum Kiai Haji Muhammad Tolka Hasan, karena pondok pesantren ini diharapkan untuk bisa mengkader calon-calon pemimpin masa depan. Dan apa kegiatannya? Saya persilakan Pak WR3 yang memang membidangi dalam bidang keagamaan. Baik pemirsa, kita akan bergeser sekarang di tempat yang lain. Baik, kita sekarang sudah berada di samping gedung laboratorium pusat, yang ini menjadi pusat kajian tentunya untuk bidang eksakta, dan di sebelahnya ini ada tempat parkir sepeda motor, dan hamparan ini adalah untuk parkir sepeda motor yang kapasitas 6-7.000. Nah, gedung laboratorium ini termasuk relatif baru, karena baru 1 bulan yang lalu selesai, dan sekarang mulai pemindahan laboratorium dari beberapa tempat dan kita pusatkan di sini. Dan apa sesungguhnya manfaat dari laboratorium ini? Mulai dari lantai 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini biar Pak Wakil Rektor 1, Prof. Junaidi untuk menjelaskan. Saya persilakan, Prof. Ya, terima kasih. Di laboratorium pusat ini kita mengintegrasikan laboratorium-laboratorium yang awalnya tersebar di beberapa fakultas eksakta, terutama yang ada di Fakultas Pertanian, Fakultas Peternakan, Fakultas MIPA, bahkan lab dasar yang ada di Fakultas Kedokteran untuk kebutuhan mahasiswa farmasi juga sudah kita integrasikan di sini. Bahkan halal center. Bahkan halal center juga ada di sini terintegrasi dalam laboratorium pusat itu. Nah, sehingga laboratorium pusat ini mewadahi kebutuhan analisis data untuk misalnya praktikum kimia, praktikum biologi, kemudian mikrobiologi, dan lain-lain, termasuk juga di dalamnya ada animal house, yang semuanya itu dalam rangka mencetak mahasiswa kita menjadi insan peneliti yang andal untuk kepentingan pembangunan negara tercinta Republik Indonesia. Baik, sekarang kita sudah berada di depan pondok pesantren Ar-Razi. Ini khusus untuk Fakultas Kedokteran, tetapi di belakang sana ada 2 gedung lagi untuk santri-santri yang menjadi bagian dari pondok pesantren Ainul Yakin tadi yang sudah dijelaskan oleh Wakil Rektor 3. Saya persilakan untuk bisa dijelaskan. Ya,
Pemirsa, seperti yang saya sampaikan tadi, di sebelah masjid ada pesantren Nurul Yakin yang sebetulnya itu adalah mengkoordinasikan semua pesantren yang ada di Unisma ini. Antara lain ada, kita bisa lihat, ada pesantren Ar-Razi yang ini dikhususkan bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran. Karena kita punya satu keinginan mencetak dokter muslim yang mereka wajib berada di pesantren dalam 1 tahun. Dan nanti pada saat koas mereka juga wajib di pesantren dalam 1 tahun. Sehingga betul-betul bisa memberikan bekal kepada para calon dokter betul-betul menjadi dokter muslim. Lebih enak kita langsung di sampingnya gedungnya saja ayo, supaya kita lihat nanti pemirsa tahu tentang bagaimana fasilitas-fasilitas di Universitas Islam. Ayo kita bergeser ke gedung yang sebelah. Ya, pemirsa, kita bisa lihat ada 3 tower yang berjajar di sini. Ini yang saya sampaikan tadi adalah pesantren yang kita khususkan bagi para mahasiswa kita, alumni para SMA. Mereka yang semula tidak banyak memahami agama, selepas dari pesantren ini mereka standar dengan pengetahuan agamanya pada saat di madrasah aliyah. Sehingga meskipun dari SMA, kalau sudah lulus dari pesantren ini mereka sudah perfect seperti para lulusan madrasah aliyah itu. Ya, kita bergeser lagi para pemirsa di beberapa tempat strategis yang nanti akan bisa kita eksplor kembali. Syukur alhamdulillah, pada saat ini kita sudah berada di samping dari gedung hall dan auditorium Al-Asy'ari. Dan ini kami berada di samping air mancur. Ini ada 5 air mancur. Ini menunjukkan rukun Islam. Jadi rukun Islam ada 5 dan kita membuat pula di sini ada 5 air mancur ini. Dan hall serta auditorium Al-Asy'ari ini itu bisa dilihat pula dari atas sana. Jadi ini gedung berlantai 3 dan nanti kita akan melihat bagaimana kemegahan dari gedung Bundar Al-Asy'ari ini. Mari kita menuju ke dalam gedung Bundar Al-Asy'ari. Baik, kita sekarang sudah di depan gedung Al-Asy'ari yang biasa disebut sebagai gedung Bundar. Dan gedung ini dulu di groundbreaking-nya oleh Mendikbud sama Rois Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jadi alhamdulillah gedung ini telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo pada 29 Maret 2018. Nah, kita sekarang akan masuk ke hall-nya. Jadi hall-nya itu adalah yang disebut dengan auditorium Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Tolha Hasan. Ini salah satu pendiri dan tokoh yang memiliki kaliber nasional maupun internasional sebagai seorang cendekiawan muslim dan namanya dibakukan di ruangan ini. Ruangan ini sangat megah sekali, berkapasitas sekitar 7.000. Yang di bawah ini bisa mencapai 1.000. Ini ada 3 tribun, lalu kemudian dilengkapi dengan 3 videotron dengan nuansa yang sungguh sangat menggelegar di dalam kampus kita ini atau di dalam auditorium ini. Dan kemudian di sudut-sudut di samping, di balik ini apa sesungguhnya yang atau dimanfaatkan untuk apa, nanti Pak WR2 bisa menjelaskan tentang fungsi daripada di balik gedung Bundar ini. Karena gedung Bundar ini memang digunakan untuk kegiatan seminar, untuk wisuda, untuk orientasi mahasiswa, untuk conference, bermacam-macam kegiatan serbaguna di sini. Bahkan juga disewakan untuk masyarakat umum, baik itu untuk pesta pernikahan maupun juga kegiatan-kegiatan ilmiah, gitu ya, kegiatan-kegiatan ilmiah. Di samping juga untuk fakultas kedokteran ya, untuk fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran juga memiliki rumah sakit. Baik, kita akan beralih ke tempat yang lain dan
Perlu diketahui para pemirsa bahwa gedung-gedung kita lengkapi dengan sarana lift. Karena gedung sampai lantai 7, ada yang lantai 5, ada lantai 4, sehingga semuanya akan bisa merasa nyaman lah situasi ketika dia berada di kampus kita ini ketika menuju ke beberapa lantai yang dia tuju. Alhamdulillah kita sudah berada di antara gedung UKM, kemudian di kantor pusat, gedung Bundar, sama gedung Utsman bin Affan. Terus kemudian di sudut sana itu ada kantin yang disebut dengan Hateko Kantin. Jadi itu ada 2 lantai. Biasanya kalau sudah mahasiswa menikmati berbagai macam hidangan di situ sangat ramai sekali. Nah, UKM ini gunanya gedung ini gunanya untuk apa? Ini Pak WR3, saya persilakan Pak Dr. Badat Muakhir untuk bisa menjelaskan gedung ini. Ya, pemirsa, yang sebelah kita ini adalah gedung untuk kantor-kantor atau sekretariat unit kreativitas mahasiswa atau UKM. Kita punya 16 UKM yang kantornya semua di sini. Dan kantor ini kalau pemirsa semua lihat lebih dekat, ada keunikan, semua kantor kita desain menggunakan kaca. Ini bukan berarti kebetulan, tetapi dengan kaca ini kita maksudkan agar semua aktivitas anak-anak mahasiswa kita bisa dilihat oleh orang di luar kantor. Baik, para pemirsa, kita akan bergeser pada tempat lain lagi. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah rentetan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Universitas Islam Malang yang selama ini untuk melayani mahasiswa dan masyarakat dalam proses pembelajaran, dan kita dedikasikan segala sarana dan prasarana Universitas Islam Malang tadi itu adalah untuk kebesaran Nahdlatul Ulama, di mana Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Dan demikian, terima kasih atas kebersamaan kita semuanya. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kampus ini pula kita dedikasikan untuk masyarakat agar supaya masyarakat bisa pula memanfaatkan proses pendidikan di sini bagi putra-putrinya, dan kita tunggu kehadirannya di kampus Universitas Islam Malang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.